Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin, nama saya Cindy Melani dengan NPM 221100192. Saya dari kelas I semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Suhardiansa. Generalisasi masalah-masalah sosial melalui 5 cabang. Yang pertama itu cabang ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi, dan juga psikologi. Kasus yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya ia berada pada tingkat ekonomi rendah ke bawah. Nah, kalau dia dikaji dari segi sejarah, biasanya kemiskinan ini merupakan turun-temurun gitu dari keluarga sebelumnya. Biasanya anak-anak yang miskin ini lahir dari keluarga yang miskin. Nah, kalau dia dikaji dari segi geografi, biasanya kemiskinan ini berada di lingkungan pedesaan karena di desa jarang sekali lapangan kerjanya, kemudian tidak ada skill khusus yang dimiliki oleh warganya. Kemudian kalau dia dikaji dari segi psikologis, biasanya orang-orang dengan kemiskinan ini mempunyai pola pikir ataupun mindset yang dia itu tidak memikirkan masa depan gitu. Jadi kalau dia punya makanan, maka dia akan menghabiskan makanan tersebut sekaligus gitu. Kalau dia dikaji dari sosiologi, maka kemiskinan ini circle ataupun pertemanannya itu berada pada lingkungan yang miskin pula gitu. Jadi gak ada perkembangannya. Kasus yang kedua itu ada kebodohan. Kebodohan kalau dikaji dari segi ekonomi ini merupakan biasanya terjadi pada orang-orang yang ekonominya rendah ke bawah. Kalau dia dikaji dari segi geografis, maka kebodohan ini biasanya berada di daerah-daerah pedalaman ataupun tertinggal. Kalau dia dikaji dari segi sejarah, kebodohan ini lahir dari orang-orang tua yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi seperti itu. Nah, kalau dia dikaji dari segi sosiologis, ini merupakan kondisi di mana lingkungannya juga itu tidak mendukung untuk seseorang ini mengembangkan kemampuannya. Jadi dia itu ya sudah bodoh gitu. Kemudian dari segi psikologis, ini biasanya kebodohan ini lahir dari kemalasan gitu. Malas membaca, malas mencari ilmu, malas belajar. Nah, untuk masalah yang ketiga itu ada hedonisme. Jadi kalau dia dikaji dari segi ekonomi, hedonisme ini justru terjadi bukan pada orang-orang yang ekonominya ke atas gitu, malahan kebanyakan yang dari ekonomi bawah gitu. Biasanya kalau dia dikaji dari segi psikologis, biasanya ini terjadi gengsi gitu, malu, tidak percaya diri, jadi menyebabkan terjadinya hedonisme. Nah, kalau dia dikaji dari segi geografi, biasanya hedonisme ini terjadi di lingkungan perkotaan kebanyakannya. Nah, kalau dia dikaji dari segi sosiologi, yaitu karena lingkungannya membawa dia untuk melakukan hedonisme walaupun ekonominya ini tidak mendukung biasanya. Nah, kalau dari sejarah, yaitu dia berada di orang-orang miskin gitu, ekonomi rendah, kemudian lingkungannya mengajak dia untuk hedon, maka dia melakukan hedonisme. Masalah yang keempat yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, biasanya penyalahgunaan narkoba ini kalau dia dilihat dari sosiologis ini terjadi karena lingkungannya ini tidak bagus gitu, lingkungannya negatif. Lingkungannya orang-orang yang suka mabok-mabokan ataupun sebagainya. Nah, kalau dia dari psikologis, biasanya pengguna narkoba ini terjadi karena dia ini stres gitu. Jadi dia itu mencoba untuk mencari ketenangan dengan cara menggunakan narkoba walaupun salah. Nah, kalau dia dipandang dari sudut geografi, biasanya banyak sekali pengguna narkoba ini di perkotaan. Nah, kalau dia ditinjau dari segi ekonomi, malahan ini kebanyakan yang pengguna narkoba itu berada di lingkungan ekonomi ke bawah, walaupun ya narkoba itu kan harganya rada-rada mahal ya, seperti itu. Kalau dari sejarah ya kemungkinan itu tadi orang tuanya ataupun lingkungannya ya seperti itu, makanya dia mengikuti jejak mereka.
Nah, kita langsung ke masalah yang kelima, yaitu minum minuman beralkohol. Kalau dikaji dari segi ekonomi, biasanya orang yang minum beralkohol ini berada pada tingkat ekonomi yang atas ataupun bawah bisa juga. Nah, kalau dia dilihat dari faktor sosiologis, biasanya lingkungannya itu mengajarkan dia untuk minum minuman keras. Kalau dia dari sejarah, ya tadi masyarakatnya yang terdahulu gitu mengajarkan dia untuk minum minuman, sehingga terjadi yang namanya kebiasaan. Nah, kalau dia dilihat dari segi geografi, minum minuman beralkohol ini kebanyakan berada di tingkat perkotaan gitu. Kemudian kalau dia dilihat dari faktor psikologis, biasanya orang yang minum minuman beralkohol ini tidak bertindak tidak dengan menggunakan akal. Jadi dia kalau marah ya marah gitu, kalau sedih ya sedih banget gitu. Langsung ke pembahasan masalah nomor 6, yaitu gaya hidup abad barat atau westernisasi. Nah, kalau dia ditinjau dari segi ekonomi, westernisasi ini tidak memandang mau dia kaya mau dia miskin. Kalau ditinjau dari segi sejarah, westernisasi ini biasanya masuk pada zaman-zaman modern sekarang gini, apalagi dengan adanya medsos. Nah, kalau ditinjau dari segi geografi, biasanya westernisasi ini kebanyakan berada di tingkat perkotaan. Nah, kalau dipandang dari psikologis, biasanya ini westernisasi ataupun gaya hidup seperti ini terjadi karena adanya rasa tidak percaya diri ataupun rasa tidak mau kalah dengan temannya. Kalau dia dikaji dari sosiologis, yaitu lingkungannya membawa dia ataupun teman-temannya juga dia itu mempunyai gaya dengan westernisasi. Masalah yang ketujuh yaitu ada korupsi. Korupsi kalau dilihat dari segi ekonomi ini tidak memandang mau dia kaya ataupun miskin, bahkan tidak memandang apakah dia orang-orang ternama ataupun orang-orang biasa saja. Nah, yang kedua itu kalau dikaji dari sejarah, ini korupsi memang sudah menjadi akar yang tidak dapat diputuskan gitu, susah untuk diputuskannya. Kalau dari segi geografi, biasanya korupsi ini banyak terjadi di wilayah perkotaan. Kalau dipandang dari segi psikologis, biasanya orang-orang yang melakukan korupsi ini tidak mempunyai rasa syukur gitu dalam hidupnya, sehingga terus melakukan korupsi. Kalau dilihat dari segi sosiologi, ini mungkin teman-temannya, circle-nya memang orang yang suka korupsi seperti itu. Akhir itu ada sampah yang menumpuk. Nah, kalau dikaji dari segi ekonomi, ini biasanya orang-orang yang membuang sampah sembarangan gitu, ini dari kalangan rakyat bawah ke rakyat menengah ke bawah. Kalau dilihat dari sejarahnya, ini memang banyak sekali gitu sampah-sampah menumpuk yang merupakan sampah dari generasi sebelumnya yang belum terurai. Nah, kalau dilihat dari segi geografi, biasanya sampah-sampah yang menumpuk ini berada di wilayah perkotaan, karena kalau di desa biasanya suka dibakar. Nah, kalau dari segi psikologi ini tidak adanya rasa takut gitu membuang sampah sembarangan, sehingga mereka baru sadar ketika terjadi banjir gitu. Kalau dari segi sosiologi, emang masyarakatnya, lingkungan sekitar itu tidak membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Sekian presentasi ataupun pemaparan video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebelumnya karena durasinya terlalu panjang mungkin ya, karena saya juga tidak pandai terlalu dalam mengedit video. Dan Pak Suhar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.